Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji makanan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari MPD dan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Aku Timur. Simak yuk videonya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Yunita, Reda Efria Febriani, Lina Fatul Khofifah, dan Indah Dian Utami. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen bahan makanan yang penting dan merupakan sumber energi yang utama. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai di alam, terutama sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Alat dan bahan. Yang pertama, putih telur yang telah direbus. Kedua, kentang yang telah direbus dan dihaluskan. 3. Nasi putih. 4. Gula. 5. Susu bubuk yang telah dicairkan. 6. Potongan roti tawar. Dan yang terakhir adalah betadin. Teteskan betadin atau cairan lugol pada bahan makanan. Kemudian aduk cairan lugol pada bahan makanan yang cair agar merata. Dan tunggu beberapa menit. Dan hasilnya adalah pada putih telur, cairan lugol warnanya tetap merah kecoklatan. Pada kentang, cairan lugol warnanya biru kehitaman. Pada nasi, cairan lugol warnanya biru kehitaman. Pada gula, cairan lugol warnanya tetap merah kecoklatan. Pada susu, cairan lugol warnanya tetap merah kecoklatan. Dan yang terakhir adalah pada roti. Cairan lugol warnanya biru kehitaman. Kesimpulan, setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan, gula, kentang, roti tawar, nasi, susu bubuk, dan putih telur, yang ditetesi dengan larutan yodium atau reagen, lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat sebagai berikut. Yang mengandung karbohidrat adalah kentang, roti tawar, dan nasi. Yang tidak mengandung karbohidrat, gula, susu bubuk, dan putih telur. Lemak. Lemak atau lipid adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia dan memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Lemak atau lipid memiliki peranan penting bagi tubuh. Selain menjadi sumber energi kedua dalam tubuh, lemak juga memiliki peran seperti sebagai bantalan penahan panas di bawah kulit, komponen struktural dalam tubuh, dan pembawa bagi absorpsi vitamin larut lemak. Alat dan bahan. Yang pertama, ketumbar yang telah dihaluskan. Yang kedua, margarin atau mentega. Yang ketiga, pisang yang telah dikupas dan dipotong kecil-kecil. Yang keempat, kemiri yang telah dihaluskan. Yang kelima, susu cair. Dan yang terakhir adalah kertas buram. Caranya yaitu ambil sedikit bahan makanan, kemudian oleskan atau gosok pada kertas buram.
Kemudian didiamkan beberapa menit. Hasilnya adalah kertas buram yang diolesi ketumbar, maka kertas buram berubah transparan. Kertas buram yang diolesi margarin, maka kertas buram berubah transparan. Kertas buram yang diolesi susu cair, maka kertas buram tidak transparan. Kertas buram yang diolesi kemiri, maka kertas buram berubah transparan. Dan yang terakhir adalah kertas buram yang diolesi pisang, maka kertas buram tidak transparan. Kesimpulan, setelah melakukan uji lemak dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan, margarin, ketumbar, kemiri, susu cair, dan pisang, yang diolesi di kertas buram, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang tidak mengandung lemak seperti sebagai berikut. Yang mengandung lemak adalah margarin, ketumbar, dan kemiri. Yang tidak mengandung lemak adalah susu cair dan pisang. Protein. Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien, tidak seperti bahan makronutrien lain, karbohidrat dan lemak. Protein lebih berperan dalam pembentukan biomolekul daripada sebagai sumber energi. Meskipun demikian, bila organisme sedang kekurangan energi, maka protein ini juga dapat digunakan sebagai sumber energi setelah karbohidrat dan lemak. Alat dan bahan: baskom yang berisi air panas, minyak, putih telur, kecap, susu cair, dan jangan lupa dengan asam cuka. Kita masukkan wadah yang berisi bahan makanan ke dalam baskom yang berisi air panas. Kemudian, teteskan asam cuka ke dalam bahan makanan. Setelah menunggu beberapa menit, ini adalah hasilnya. Pada kecap, mengalami koagulasi. Kemudian, pada putih telur, terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan atau endapan. Pada susu cair, tidak mengalami koagulasi. Dan yang terakhir adalah pada minyak. Pada minyak ini tidak terjadi koagulasi.